Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Tarina Desta Kusuma Dewi dan teman saya Anissa Wulandari. Materi yang akan kami bahas mengenai praktek pengembangan kurikulum di Indonesia. Setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus diimplementasikan dengan benar agar mampu mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan selalu erat kaitannya dengan kurikulum. Nah, sebenarnya apa itu kurikulum dan apa kaitan kurikulum dan pengajaran? Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab, dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Menurut Sanjaya, kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Rencana tertulis itu kemudian menjadi dokumen kurikulum yang membentuk suatu sistem kurikulum yang terdiri dan komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti misalnya komponen tujuan yang menjadi arah pendidikan, komponen pengalaman belajar, komponen strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum tersebut melahirkan sistem pengajaran, dan sistem pengajaran itulah yang menjadi pedoman guru dalam mengelola proses belajar mengajar di dalam kelas. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa sistem pengajaran merupakan pengembangan dari sistem kurikulum yang digunakan. Oleh karena sistem pengajaran melahirkan tindakan-tindakan guru dan siswa, maka dapat dikatakan juga bahwa tindakan-tindakan itu pada dasarnya implementasi dari kurikulum. Yang selanjutnya, implementasi itu akan memberikan masukan dalam proses perbaikan kurikulum. Demikian terus-menerus sehingga proses pengembangan kurikulum membentuk siklus yang tanpa ujung. Sehingga jelas bahwa kurikulum dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan walaupun keduanya memiliki posisi yang berbeda. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari, sedangkan pengajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Seiring berkembangnya zaman, tentu saja perubahan tidak dapat dipungkiri pada berbagai hal. Begitu pula dengan kurikulum. Perubahan itu antara lain terjadi karena masyarakat tidak kunjung puas dengan hasil pendidikan sekolah dan selalu ingin memperbaikinya. Memang tak mungkin menyusun suatu kurikulum yang baik serta mantap sepanjang masa. Suatu kurikulum hanya baik untuk suatu masyarakat tertentu pada masa tertentu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengubah masyarakat, dan dengan sendirinya, kurikulum pun mau tidak mau harus disesuaikan dengan tuntutan zaman tersebut. Sanjaya mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan isi dan bahan pelajaran serta bagaimana cara belajar siswa bukanlah suatu proses yang sederhana. Sebab, menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Proses pengembangan berbeda dengan perubahan dan pembinaan kurikulum. Perubahan kurikulum adalah kegiatan atau proses yang disengaja manakala berdasarkan hasil evaluasi ada salah satu atau beberapa komponen yang harus diperbaiki atau diubah. Sedangkan pada pembinaan adalah proses untuk mempertahankan dan menyempurnakan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, proses merancang dan pembinaan adalah implementasi dari hasil pengembangan. Oleh sebab itu, pengembangan dan pembinaan kurikulum merupakan dua kegiatan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Sebab, apa artinya suatu rancangan kurikulum tanpa diimplementasikan? Justru, makna suatu kurikulum akan dapat dirasakan manakala diimplementasikan, dan hasil implementasi itu selanjutnya akan memberikan masukan untuk penyempurnaan rancangan. Kurikulum di Indonesia. Kurikulum KTSP. Kurikulum 2006 atau biasa kita sebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam kurung KTSP merupakan kurikulum yang disusun oleh sekolah yang dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan.
Kurikulum ini berlaku bagi pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan hasil pengembangan dan perpaduan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis komputer diberlakukan pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, serta kurikulum tingkat satuan pendidikan berbasis pendidikan karakter 2010, sehingga kurikulum 2013 juga dinamakan dengan kurikulum 2013 berbasis komputer dan karakter. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menjadi sebuah nama kurikulum baru yang telah disahkan sebagai kurikulum penyempurna dari kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Kurikulum 2013 adalah kurikulum dari pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Praktek pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum KTSP. Kurikulum 2006 berorientasi pada penggunaan standar. Oleh karenanya, di dalam pengembangan kurikulum mengacu pada standar kurikulum atau standar kompetensi lulusan dan standar isi. Tujuan penyusunan KTSP di sekolah agar diadakannya penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. KTSP ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang berkompeten dan cerdas dalam mengemban identitas budaya dan bangsanya. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik. Maksudnya adalah segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam KTSP, sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik. Dalam konteks ini, kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat berbanding lurus dengan keterampilan yang diperoleh oleh peserta didik melalui pengetahuan di bangku sekolah. Dengan begitu, orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap atau attitude, keterampilan atau skill, dan pengetahuan knowledge. Hal ini juga sejalan dengan amanat UU nomor 20 tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35 yang berbunyi, kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Sejalan dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka akan diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun 2024 setelah dilakukan evaluasi K13. Dalam kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.